Mereka tidak mau sampai miss. Bahkan breakfast meeting yang di Jakarta itu waktu kemarin itu sampai 3 jam. Karena mereka tinggal dan mereka setelah itu masih kongko-kongko, masih fellowship. Mereka masih membahas firman Tuhan, mereka membuat kelompok sel kecil-kecil gitu di saat itu. Hati saya bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian, saya terus doakan dan saya percaya outreach demi outreach akan menjangkau banyak jiwa. Dan saya percaya di Indonesia ini akan makin banyak pergerakan-pergerakan seperti begini. Kabar baik bagi kita, waktu bulan pandemi, bukan bulan pandemi, maksudnya waktu tahun pandemi, kita mungkin berpikir bahwa terjadi sesuatu yang tidak enak. Tetapi selalu Tuhan menggantikan sesuatu yang buruk menjadi sesuatu yang indah. Kalau iblis lempar buah apel, kalau kena kepala benjol ya, digantikan jadi jus apel sama Tuhan, selalu begitu. Kalau saya nggak punya waktu untuk bahas semuanya, Bapak Ibu kalau lihat di pergerakan di gereja mula-mula, itu ada 5 pilar sebenarnya di gereja mula-mula. Kalau kita baca di Kisah Rasul pasal yang kedua, di ujung daripada Kisah Rasul pasal yang kedua dikatakan Tuhan menambahkan jumlah mereka setiap hari. Setiap hari. Nah, itu Kisah Rasul 2 ayat 47 itu diambil sama negara sosialis dan komunis. Bahkan di tahun 39 sempat beberapa unsur-unsur itu dimasukkan ke dalam undang-undang negara Uni Soviet. Waktu itu masih Uni Soviet, bukan Rusia. Nah, ketika itu terjadi pada saat itu, mereka menghilangkan unsur Tuhannya. Mereka mengambil 5 pilar daripada gereja mula-mula. Yang terjadi adalah apa? Di dalam gereja mula-mula, yang pertama yang mereka lakukan, kalau kita baca di Kisah Rasul pasal yang kedua, dimulai dari ayat yang ke-42, kita baca seterusnya, itu yang terjadi adalah mereka mendengarkan berita-berita Injil Rasuli, yang rasul-rasul pada beritakan. Tanpa kita sadari, waktu masuk ke dalam pandemi di bulan Maret 2020, tiba-tiba sampai hari ini, sekarang mungkin sudah jutaan, khotbah-khotbah dimasukkan ke dalam sosial media. Karena gereja-gereja online, ya. Ada segelintir anak muda dari Jember. Mereka pertamanya minta izin sama saya. Pak, boleh nggak ambil khotbahnya semenit-semenit, kami buatkan video, diedit berarti sama mereka. Berarti yang mereka lakukan adalah mereka nonton seluruh khotbah. Dan itu pertama waktu mereka minta izin, lama-lama saya bilang, udahlah ngapain minta izin, udah masukin aja gitu. Yang terjadi adalah, ya, ada orang mau bunuh diri. Nggak jadi bunuh diri gara-gara nonton semenit-semenit. Saya nggak tahu dia nonton yang mana, kan banyak khotbah semenit sekarang. Orang mau bunuh diri nggak sempat nonton khotbah 40 menit, udah loncat ya. Baru mulai, Bapak Ibu Shalom, apa kabar? Udah loncat ya. Dia harus dengar semenit-semenit yang udah inti-intinya. Nggak jadi, dia mau buka DM, dia lagi mau DM temennya di direct message di Instagram kalau nggak salah. Dia mau kasih tahu pesan-pesan terakhir dia. Nggak jadi karena nonton tiba-tiba keluar pop up gitu loh. Kan algoritma biasanya kan ya, karena dia udah pernah dengarkan khotbah, keluar khotbah. Nggak jadi bunuh diri. Ada yang sudah di stasiun MRT di Jakarta, mau pergi ke selingkuhannya. Nggak jadi gara-gara di toilet, dia buka video, tiba-tiba keluar video, dan kemudian dia pulang ke istrinya nangis-nangis. Karena dijamah Tuhan. Itu semenit-semenit. Dan bayangkan, sekarang yang menerima itu banyaknya luar biasa. Bahkan saya mempunyai banyak teman-teman yang baru percaya kepada Yesus, mereka mendengarkan khotbah di hari Minggu diam-diam dengan pakai earphone di rumahnya. Bahkan yang mengikuti Zoom demi Zoom banyak sekali. Dan saya punya teman banyak sekali yang bilang saya sudah percaya sama Yesus, tapi saya nggak berani sama keluarga saya. Jadi dengarannya pakai earphone, itu yang terjadi. Jadi pengaruh tiba-tiba terjadi di musim pandemi. Pilar daripada gereja mula-mula, mereka adalah orang-orang yang suka berkumpul. Yang terjadi adalah kita dikumpulkan di rumah kita masing-masing waktu pandemi, toh. Dipaksa untuk bersinggungan dengan keluarga yang tadinya kita mungkin jarang ketemu dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah terjadi sebuah gerakan di mana orang-orang pada ketakutan dan orang-orang pada berdoa di mana-mana. Yang tadinya nggak suka berdoa jadi berdoa karena ketakutan sama COVID, ya. Yang keempat, mereka memecah-mecahkan roti. Terjadilah perjamuan pada saat itu. Saya cek sama staf saya di Immanuel. Sejak bulan Maret 2020 sampai kemarin 2021 akhir, penjualan online apa yang paling laku? Dan dia katakan perjamuan kudus. Karena orang-orang perjamuan kudus di rumahnya masing-masing. Yang kelima, dikatakan gereja mula-mula saling empati, saling berbagi, menjual hak miliknya, bahkan mengatakan bahwa ini milik kamu juga, milik saya, milik kamu, dan lain sebagainya. Yang terjadi adalah di mana-mana terjadilah gerakan demi gerakan di mana orang-orang mulai membantu orang-orang lain. Nggak lagi nunggu departemen misi gereja. Di bulan April 2020, adik saya Jesse tinggal sebelah rumah. Jadi ingat, supir-supir ojol orang nggak berani naik ojek online. Kami kontak teman-teman dari WhatsApp. Yuk bantuin supir-supir ojol. Kita dapat dana, kita langsung kasih ke warung warteg di dekat rumah. Namanya
karisma atau apa gitu. Kita kasih ke mereka, kita bilang, Bu, ini kalau ada supir ojol ke sini, kasih makan gratis. Di bulan April kita berhasil memberikan makan gratis kepada supir ojol 900 orang. Gara-gara cuma uang yang kita kumpulkan dari teman-teman, kita kasih laporan ke mereka. Di bulan itu kita menjadi tanpa kita sadari, kita membantu dan memberkati warung Tegalnya. Kita juga memberkati 900 supir ojol. Dan kita lakukan kemudian bulan-bulan selanjutnya. Terjadilah empati di mana-mana. Bayangkan, dalam 2 tahun terakhir, tanpa kita sadari, mungkin kita sudah lakukan satu pilar, atau kita sudah lakukan 5-5-nya kita tanpa kita sadari. Karena sama Tuhan digiring sama Tuhan, fungsi gereja kepada fungsi gereja mula-mula. Itu yang namanya pelayanan. Jadi jangan pernah berpikir kalau kita mau melayani Tuhan, kita hanya berpikir aja di dalam sebuah organisasi gereja. Itu yang terjadi 2 tahun terakhir bagi saya, bahasa Indonesia mind boggling. Saya sampai di bulan-bulan Mei 2020 saya sampai geleng-geleng kepala. Wow, satu-satu saya lihatin. Wow, terjadi satu-satu. Dan yang terjadi sekarang diterjemahkan ke dalam jumlah orang yang percaya. Dari yayasan kita saja selama 2 tahun terakhir kita sudah datang, sudah 2.000 orang yang terima Yesus dari yayasan kita saja. Belum lagi yayasan-yayasan yang lain. Ya, saya punya teman yang didatengin sama orang-orang yang minta dibaptis di rumahnya dia. Dia bilang saya tidak punya kolam baptisan karena kolam baptisan di dalam gereja itu sedang tutup, gerejanya tutup gedungnya, jadi kering kolamnya. Mereka datang berbondong-bondong, mereka katakan apa? Pak, kami dengar khotbah di YouTube lah, di mana lah selama ini. Terbang. Kamu pelayanan di mana? Saya pilot. Kamu pelayanan di mana? Saya dokter. Nggak lagi berkutat di dalam, kamu pelayanan di mana? Oh, saya di organisasi ini, di gereja ini dan lain sebagainya. Sangat sempit pikirannya. Ya. Apapun yang kita belajar di dalam hidup gereja, waktu masuk hari Senin, itulah tempat pelayanan kita. Kita membuka tempat itu, membuka tempat usaha kita, itu berubah jadi tempat ibadah. Ya. Ingat, jadi garam, menjadi garam itu berarti seringkali kita menjadi orang-orang yang melakukan sesuatu yang betul-betul berlawanan sama daging kita. Dan ketika kita berlawanan sama daging kita, seringkali karena kita nggak paham firman, itu menjadi kebodohan bagi kita. Jadi itu dasarnya kita harus mengerti dulu. Garam itu selalu akan memberikan rasa enak, rasa yang enak. Nah, kita sudah tahu lah ya, kita sudah tahu yang namanya pelayanan daripada Paulus. Kita sudah mengerti dan kita sudah baca berkali-kali, bahkan mungkin 3/4 perjanjian baru ditulis sama dia. Tapi kita nggak pernah tahu ada man behind the gun yang menjadi partnernya dia, yang kita seringkali nggak dengar. Namanya Barnabas. Dan orang ini nggak pernah dibahas. Orang ini di awal sebagai garam, dia memberikan rasa flavor, rasa enak kepada orang di sekitarnya. Yang pertama dia lakukan adalah dia menjual rumahnya di Siprus. Dia berikan kepada pergerakan gereja mula-mula pada saat itu. Ya. Kemudian garam, selain dia memberikan rasa enak, dia memberikan sebuah hal yang sangat luar biasa, yaitu dia memberikan preservation. Dia memberikan sebuah wadah di mana sebuah daging gitu ya bisa dijaga keawetannya sekian lama karena konsisten. Orang yang konsisten itu susah. Orang yang maunya kasih mula-mula gampang. Karena kasih mula-mula selalu apa? Intensitas, kualitas, dan prioritas tinggi selalu. Siapa yang pernah jatuh cinta? Tuhan ampuni ya, gak angkat tangan. Pagi-pagi udah bohong. Seolah-olah kayak jatuh cinta dosa gitu. Jatuh cinta itu selalu prioritas, intensitas, dan kualitas. Udah pasti begitu. Orang yang jatuh cinta di awal pasti prioritas, intensitas, dan kualitas. Istri saya bilang gini dulu sebelum dia jadi istri saya. Kamu kan sibuk, kenapa kok bisa sibuk terus? Prioritas. Saya akan buat waktu buat dia. Kemudian intensitas, kenapa? Waktunya sering, nggak mungkin cuma sekali-sekali. Saya akan terus ketemu dia, intensitas. Kemudian apa? Kualitas. Ketika ketemu HP ditaruh. Makanya kalau lihat orang di food court gitu ya, yang sudah 15 tahun menikah, oh gampang. Dua-duanya begini main HP. Kalau yang masih pacaran, dua-duanya begini. Masih pacaran. Ya, jadi prioritas, intensitas, dan kualitas. Nah, ketika 3 hal ini kita jaga, itu sama dengan konsisten. Makanya kenapa sampai hari ini saya masih telepon-teleponan sama istri saya. Kalau saya di luar kota, saya masih ngobrol sama dia. Saya masih buat dating time berdua sama dia, intens ngobrol sama dia. Saya masih jadikan dia prioritas dalam segala-galanya. Karena apa? Saya bilang sama dia, yuk kita jaga konsistensi hubungan kita. Supaya anak-anak bisa melihat orang yang konsisten dicari orang lain. Orang yang konsisten dimintai pendapat sama orang lain.
Orang yang konsisten, gak usah ngomong banyak-banyak, jadi berkat dan jadi kesaksian hidupnya. Kenapa? Konsisten. Karena orang banyak ngomong, banyak, tapi orang yang konsisten dikit. Makanya jaga prioritas, intensitas, dan kualitas. Baik itu sama Tuhan, baik itu sama keluarga, baik itu sama pelayanan. Jaga, itu gak bisa gak dijaga. Makanya orang yang namanya kasih mula-mula, wah hebat lah. Makanya jemaat Efesus ditegur, kenapa kamu kehilangan kasih mula-mulamu? Mana apimu? Itu ditegur akhirnya, ya. Itu sebabnya Barnabas itu orang yang sangat konsisten. Ya, Barnabas begini loh. Selain dia memberikan rasa enak dan rasa flavor, dia membawa Saulus yang tadinya pembunuh dikenalin sama teman-temannya di Antioquia. Antioquia itu adalah markas daripada gereja mula-mula. Kalau di Jakarta tuh istilahnya Kelapa Gading lah ya. Siapa yang pernah tinggal di Kelapa Gading tahu. Kelapa Gading itu ada 167 pintu gereja. Jadi itu adalah gereja terbanyak per kapita di Indonesia. Itu Kelapa Gading. Ada 400 ibadah di Kelapa Gading dari pagi sampai malam. Bapak Roy di Huta Soe pernah bilang sama saya gini, Bill, kalau kamu sampai buka gereja di sana kriminal rohani kamu. Udah kebanyakan gereja di sana. Itu garam kumpul sama garam, makanannya asin-asin di sana. Kalau ke sana rada-rada silau karena terang kumpul materan. Kalau ada yang denger ini dan nggak ngerti maksudnya apa ya, baca firman lah. Garam terang maksudnya. Itu Kelapa Gading, itu Antioquia kira-kira kayak begitu. Ya kalau belum punya dana untuk ke Holy Land, ke Kelapa Gading juga Holy Land. Itu Holy Land banget pokoknya. Jadi itu yang terjadi di Antioquia. Bayangin ya, dia bawa seorang yang ex pembunuh, dibawa untuk ketemu sama teman-temannya dia yang adalah pilar daripada gereja mula-mula, pemimpin gereja mula-mula. Apakah mereka ngomongin, lu gila aja lu? Ini kalau dia masih bunuh terus dia menyusup ke sini belaga-belaga terus kita dibunuh semua gimana? Dia mempertaruhkan nama baiknya. Gara-gara dia membawa yang namanya Paulus itu untuk kenalan sama teman-temannya di Antioquia, terjadilah perjalanan Paulus. Itu pernah dibahas. Ada orang man behind the gun yang mau mengikuti apa yang Tuhan lakukan dalam hidupnya untuk jadi berkat bagi gereja mula-mula dan nggak pernah dibahas. Dan waktu dia lakukan itu dan kemudian yang namanya Paulus orang yang sangat dominan, dia pasti ada slack-nya lah sama orang lain karena dia dominan. Ada seorang yang kita dikatakan namanya Yohanes yang disebut Markus, dipecat dalam tanda kutip sama Paulus. Saya nggak mau lagi pelayanan sama dia, nggak disiplin nih orang, digituin. Yang terjadi adalah apa? Sama Barnabas diginin, udah. Lu pergi sama gue yuk ke kampung gue, dibawa ke Siprus. Itu tercatat di Alkitab semuanya. Dia bilang gini sama Yohanes yang disebut Markus, lu pergi sama gue. Terjadilah perselisihan di antara mereka, karena Paulus juga nggak suka. Akhirnya Paulus pergi sama Silas. Mereka pecah dulu sementara. Preserve. Garam tujuannya selalu adalah mempertahankan dan juga garam adalah antiseptik. Makanya orang-orang kalau pegel-pegel ototnya dikasih garam sampai hari ini masih terjadi. Itu remedi zaman dulu. Itu masih terjadi sampai sekarang. Diberikan antiseptik. Jadi sama Barnabas dibawa ke Pulau Siprus, mereka ngobrol lah pasti di situ. Gus, udahlah Gus. Paulus mah orangnya dominan, udahlah tenang aja, jangan gitu. Lu submit lah sama dia gitu. Pasti digitu-gituin tuh. Dan Alkitab mengatakan dengan sangat jelas, akhirnya mereka berkumpul kembali. Barnabas, Yohanes yang disebut Markus, Paulus, dan Silas pelayanan bareng lagi. Itu garam. Dan dia nggak peduli namanya nggak kelihatan. Jadi orang kedua yang kedengaran namanya kan Paulus. Kemudian garam itu selalu memberikan rasa haus. Apakah kalau kita nggak di rumah, keluarga kita senang justru? Berarti kita nggak memberikan rasa haus di rumah. Kalau kita memberikan rasa haus, kita baru kedengaran suara kita di luar aja, orang udah lari keluar. Keluarga kita, anak kita udah menyambut kita karena memberikan rasa haus. Apakah kita ketika kita masuk ke dalam sebuah ruangan, orang-orang suka sama kita? Itu rasa haus namanya. Itu garam. Jadi garam itu luar biasa, itu yang terjadi. Nah itu pemahaman seperti begini tidak akan kita pahami dan kita menjadi orang-orang yang tersesat kalau kita tidak bertumbuh di dalam kasih karunia. 2 Petrus 3 kalau lihat ayat yang ke-17 dan 18. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 17 dan 18. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan pegangan yang teguh. Jangan sampai tersesat, jangan sampai kehilangan pegangan. Caranya bagaimana? Bertumbuh di dalam kasih karunia, dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Supaya tidak tersesat, supaya tidak kehilangan pegangan, bertumbuhlah di dalam kasih karunia. Bertumbuh di dalam kasih karunia tadi malam kita sudah bahas. Ya, kita bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan, mengerti bahwa saya sudah dilayakkan Tuhan, mengerti saya tidak berseberangan sama Tuhan,
mengerti bahwa hari ini ketika saya sedang sakit, saya percaya bahwa kesembuhan Tuhan sudah sediakan, dan seterusnya dan seterusnya. Yang paling sering tersesat dan kehilangan arah itu siapa sih? Anak kecil pastinya. Ya, itu sebabnya jangan pernah berpikir bahwa mentang-mentang saya udah pelayanan, saya udah usia saya sudah sekian dan lain sebagainya, saya udah stop bertumbuh. Nggak bisa, kita bertumbuh terus sampai Yesus datang. Sekolah kehidupan terus berjalan. Ya, sekolah kehidupan terus berjalan. Kita punya kelemahan masing-masing. Ya, saya punya kelemahan, dan waktu itu yang validasi bahwa saya lulus sekolah kehidupan adalah orang terdekat pastinya. Ya, dulu saya paling gemes gitu ya, ngeliatin motor yang ada di Jakarta. Kita di Jakarta, di Jabodetabek itu ada 16 juta motor, bayangin tuh. Dan 16 juta motor ini mungkin 80% kurang ajar semua. Mereka tuh belok baru lihat di tol Jakarta. Di mana-mana orang mau belok lihat dulu kan. Di Jakarta nggak belok, belok baru lihat. Itu di Jakarta. Jadi berkali-kali pasti mobil disalip lah sama mereka. Mobil disalip, daging juga disalip, ya kan? Kalau disalip, pernah saya satu hari kaget kan, saya klakson, tim, dia berhenti, dia buka helm. Apa lo? Daerah Manado nih. Makan pedas-pedas juga, ada panas-panasnya. Istri saya punya password yang paling hebat. Dia pegang kaki saya, sayang, udahlah sayang. Jangan-jangan dia jemaah. Saya kalau dengar kata jemaat ya, saya luluh langsung. Oh iya, jangan-jangan dia tadi dimarahin istrinya ya sayangnya. Iya, saya langsung gitu. Iya, jangan-jangan tadi dia lagi dipecat. Udahlah, jangan-jangan jemaat loh. Udah. Setiap kali ada motor kurang ajar, istri saya selalu bilang itu jemaat. Sampai-sampai saya bilang, ini jemaat gereja mana kurang ajar semua? Tapi itu paspor paling ampuh deh. Pokoknya kalau saya dipegang kayaknya, jemaat ingat ya, gitu. Langsung itu bisa lagi dari emosi, suruh turunnya cepat banget gitu. Cepat banget turunnya, langsung punya belas kasihan gitu loh. Nah, beberapa tahun yang lalu lagi disalip saya motor begini, tiba-tiba istri saya memvalidasi bahwa saya udah lulus. Oh, kamu sekarang diem aja sih? Saya baru sadar juga, oh iya ya, yang validasi orang terdekat. Jadi sekolah kehidupan berjalan terus. Karena daging ini kuat. Roh menurut daging kuat. Pak Tommy kemarin juga bilang, ya kan? Daging itu kuat. Kita akan susah karena kita akan ngikutin itu, dan akan jadi kebodohan kalau kita nggak ngerti firman. Ya, Amsal 20 ayat 5 coba lihat. Amsal 20 ayat yang kelima. Ini adalah ayat yang sangat penting di dalam pelayanan kehidupan kita, karena seringkali akan menjadi hal-hal kebodohan dalam hidup kita kalau kita nggak mengerti firman. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam. Rancangan itu adalah etsah. Etsah itu adalah firman yang pernah kita baca atau kita dengar, yang sudah masuk ke dalam hidup kita, sudah terbenam di dalam hati kita. Itu etsah, oke? Seperti air yang dalam. Orang yang pandai tahu menimbanya. Menimba adalah dalah. Dalah adalah mengambil dari kedalaman dibawa ke permukaan. Orang yang pandai itu artinya tabun. Tabun itu adalah orang yang cakap berargumentasi. Kita pasti bingung, orang yang cakap berargumentasi sama siapa? Orang yang cakap berargumentasi sama diri sendiri. Pribadi yang paling sulit dikalahkan bukan iblis, itu sudah dikalahkan guys. Pribadi yang paling sulit dikalahkan adalah diri saya sendiri, diri kita sendiri. Jadi orang yang tabun adalah orang yang begini. Wow, waktu saya mendengar kebenaran firman yang ada di dalam roh saya, sementara jiwa saya ini yang udah penuh sama sampah ini akan bertabrakan. Di situ saya harus mengambil keputusan. Bangun pagi aja kita harus mengambil keputusan. Roh Kudus bicara di hati, ayo baca firman. Yang semua kemudian di dalam pikiran akan langsung diserang sama iblis. Cari HP. Makanya kita kalau pagi kan gini, otomatis. Nggak cari istri, nggak cari suami, cari HP. Kita buka sosial media. Postingan 2 hari lalu kenapa yang like baru 1 ya? Gak penting banget kan? Itu sebabnya 3 tahun lalu saya mulai menulis renungan harian. Dan renungan harian itu saya tunjukkan untuk para jemaat. Kalau bangun pagi baca renungan harian. Saya mau membanjiri sosial media dengan firman Tuhan. Kita nggak pernah tahu loh Bapak Ibu. Kita posting, kita share punya orang segala macam. Kita nggak pernah tahu satu hari nanti di surga Tuhan akan bilang begini. Kamu tahu nggak postingan kamu di bulan Januari tahun 2017? Ada satu orang yang baca. Itu orangnya lagi di ujung tuh. Kita lagi di surga nih. Itu lagi ngopi tuh. Kamu samperin. Itu gara-gara kamu tuh. Dia bertobat terima saya. Kita punya sosial media. Itu adalah ajang misi kita. Itu adalah platform kita di situ. Kalau semua orang Kristen paham tentang hal ini dan mengisi sosial media dengan firman Tuhan, kita akan banjiri sosial media dengan firman Tuhan. Dan itu boundaries-nya tidak ada. Karena siapapun bisa lihat. Siapapun bisa lihat. Ya.
Di tahun 2019 saya mulai menulis renungan harian. Dan itu berat Bapak Ibu, beratnya luar biasa. Saya berarti harus tulis renungan harian 350 kata tiap hari. Dan sebelum saya tidur malam, saya udah harus posting karena akan harus keluar di YouTube saya jam 6 pagi. Karena di situ nanti otomatis keluar. Hari-hari pelayanan seperti hari Minggu berat. Kayak tadi malam saya belum sempat tulis, saya sampai di kamar baru saya tulis. Jadi sebelum tidur tadi malam saya udah tulis. Karena udah harus diposting. Karena apa? Komitmen. Di awal waktu Tuhan bilang, ayo tulis, saya bilang ini enak aja. Tiap hari loh Tuhan. Kalau bulanan sekali, oke nanti tiap hari Tuhan bilang kan itu suara saya. Saya berargumentasi lagi, enak aja. Tapi itu suara Tuhan, tapi kan saya yang tulis. Waktu akhirnya udah gak bisa nge-live, saya kasih tau istri saya. Sayang, Tuhan bilang sama saya harus tulis renungan harian. Oh bagus, tapi kamu editornya enak aja. Semua dikasih tugas gak mau. Istri saya lagi di Korea. Dia beda 2 jam dari malam. Dia nungguin renungan harian saya tadi malam. Kita keluar dari sini saya sampai di kamar jam 10 dari malam. Itu di jam 12 di sana. Saya bilang tunggu bentar ya sayang, 1 jam aja. Tapi dia harus baca, dia harus lihat. Dia bilang oke, ini salahnya salah, ini ada spellnya salah segala macam, baru dia bisa tidur. Kami berdua harus, dia harus baca dan dia harus ngerti juga gitu loh. Harus proofreading juga, harus edit juga gitu. Itu tiap hari komitmen. Waktu anak saya kemarin wisuda di Amerika, perbedaan waktu 15 jam. Jam 2 siang itu jam 6 pagi di sini. Saya lupa tulis renungan harian. Kita lagi jalan-jalan, lagi cari makan siang, lagi kelaparan. Anak saya bilang gini, Dad, bentar lagi jam 6 pagi loh di Indonesia. Dia udah tulis nggak tuh renungan harian? Oh iya, saya duduk langsung cari tempat duduk, saya duduk di situ. Tuhan buruan Tuhan, ayo cepat ngomong Tuhan, cepat. Mau makan siang nih, kelaparan nih Tuhan. Ya nggak bisa, nggak langsung bisa dapat kan? Nunggu sejam, kemudian mereka udah selesai makan. Komitmen, nggak bisa nggak udah komitmen. Karena kita mau banjir di sosial media itu pelayanan kita. Jadi jangan berpikir yang mana macam-macam dulu. Di tangan kita udah ada platform, udah ada mimbar di tangan kita sekarang. Ya. Jadi akhirnya ketika kita mengerti itu dengan benar, kita mengerti bagaimana kita berargumentasi sama diri sendiri. Saya bertobat tahun 98. Waktu saya bertobat tahun 98, yang lahir baru apanya? Tubuh, jiwa atau roh? Rohnya lah. Tubuhnya tetap sama, nggak ada rambutnya habis lahir baru. Lihat kaca, itu sama aja. Terus kemudian jiwanya udah penuh sampah kan? Jiwa tuh ada kehendak, ada pikiran, ada emosi, ada perasaan. Udah penuh sampah. Dan waktu tahun 98 itu ketika saya harus mengeluarkan semua, harus di-detox semua sampah-sampahnya itu kan berkala. Makanya jiwa itu under construction. Pembaharuan budi bahasa Alkitabnya. Nah waktu lahir baru, yang lahir baru kan rohnya. Berarti rohnya baru lahir. Baru lahir itu berarti masih muda banget. Berarti supaya roh saya bisa akhirnya bertumbuh dan jadi kuat dan menguasai kehidupan saya harus kasih makan dong rohnya. Kalau saya nggak kasih makan rohnya dan saya kasih makan jiwa saya terus dengan sampah, bagaimana bisa hidup dipimpin sama roh? Akhirnya kebenaran firman Tuhan jadi kebodohan. Itu maksudnya. Jadi maksudnya orang yang pandai adalah orang yang tabun, itu adalah orang yang cakap berargumentasi sama dirinya sendiri ketika diperhadapkan sama firman. Aduh, ini kok berat banget ya lakukan ini ya. Seringkali kalau rohnya nggak bertumbuh jadi kebodohan. Makanya di 1 Korintus dikatakan begini. 1 Korintus 2 ayat 14 coba lihat. 1 Korintus 2 ayat 14. Manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jangan berpikir bahwa ayat ini adalah ayat buat orang dunia. Tidak, manusia duniawi tidak bisa menerima apa yang berasal dari roh Allah. Kita punya sisi duniawi nih, yang masih bersentuhan sama dunia. Dan seringkali kalau itu yang dikasih makan terus dan diisi dengan sampah terus, akhirnya tidak bisa memahami. Dan hal itu baginya menjadi sebuah kebodohan karena tidak dapat dipahami. Karena hal-hal seperti itu dikatakan hanya bisa dinilai secara roh. Contohnya apa? Contohnya gini. Semua yang kita tidak pahami akan jadi kebodohan. Saya nggak ngerti dunia lukisan. Jadi kalau saya lihat lukisan, saya kasih tahu tunjuk teman-teman saya berapa tahun lalu, lukisan harganya 1M. Bagi saya itu kebodohan, karena bagi saya nggak ngerti dunia lukisan. 1M, kayak cat tumpah gitu 1M. Saya pun juga bisa buat kayak begitu. Cuman kayak dicoret-coret doang, abstrak. Dia bilang, jangan gitu, lu lihat lebih dalam itu ada maknanya. Saya lihat lebih dalam, makin pusing. Apaan, makna apaan? Bagi saya menjadi sebuah kebodohan sekali karena waktu saya dengar bahwa ada orang yang beli lukisan 1M. Kebodohan. Karena saya nggak paham dunia lukisan. Sama aja kalau kayak saya kasih tahu sama Bapak itu tentang hobi saya.
Hobi saya mungkin banyak orang juga nggak suka, akan jadi kebodohan. Saya kolektor pesawat terbang. Saya punya 350 pesawat terbang. Mainan, jangan kaget. Kaya banget sama Tuhan. Saya koleksi pesawat terbang skala Diecast 11400. Karena saya suka sekali dunia aviasi. Saya punya teman pilot banyak. Saya udah pergi ke pabriknya Boeing, bahkan masuk ke dalam lihat pembuatan pesawat saking sukanya. Saya tahu dunia aviasi, saya tahu industri aviasi. Bisa ngobrol sama saya berjam-jam, ayo. Saya sukanya minta ampun. Saya punya teman pilot banyak. Saya punya sertifikat bahkan dari Boeing untuk terbangin pesawat, bukan sekolah penerbangan ya, simulator. Saya pernah terbangin simulator berkali-kali. Saya punya teman pilot di Jakarta yang punya flight simulator. Ini baru minggu lalu ngajakin saya lagi ketemuan, anak Tuhan juga. Bill, kapan main sini? Siap, Captain. Nanti saya main ke sana lagi. Belajar terbangin pesawat. Jadi kalau dalam kondisi darurat, misalnya pilot bilang, "Bu sakit perut nih, landingin pesawat bisa nggak gitu?" Bisa lah, bantu-bantu gitu. Bantuin, boleh, gitu. Ngerti-ngerti dikit lah. Jadi saya suka banget dunia aviasi. Saya bisa berkisah kepada Bapak Ibu semuanya. Saya lagi bangun airport juga, mainan. Kecil-kecil gitu, lucu loh jadinya. Itu detail, pesawatnya detail. Waktu saya koleksi itu pertama kali dimarahin sama istri saya. Jadi kalau ngomong sama istri harus punya hikmah, harus punya petunjuk. Sayang, ini bukan sembarangan koleksi, ini investasi. Ketika istri dengan investasi langsung, oh oke, nggak apa-apa. Karena ini boxnya nggak boleh hilang. Ini cuma dibuat 100 sayang. Nanti 1 tahun lagi kamu lihat di Tokopedia harga 2 kali lipat. Wah, luar biasa. Jadi kapan kamu mau jual? Nggak akan dijual. Loh, ya bukan investasi loh namanya. Kan saya kolektor. Saya salah satu kolektor pesawat maskapai Indonesia yang lengkap loh. Jadi ada orang-orang datang mau beli pesawat-pesawat saya yang kecil-kecil. Saya punya tuh DC-9, Fokker 28, Fokker 27, Sempati, Borak, Mantul. Kan kalau saya ngomong kalau nggak ngerti bingung kan apaan tuh gitu. Itu jenis-jenis pesawat. Ya pesawat terbang juga punya nomor polisi. Jangan salah. Batam apa? Apa ya? BP. Jakarta apa? B. Bogor? R. Bandung? D. Ya, ingat ya. Nah, pesawat juga punya. Next time Bapak Ibu naik pesawat, lagi masuk ke Garuda, lihat ke bagian belakang. Ada tulisannya PK sekian-sekian, betul? Itu bukan persembahan kasih artinya. Itu PK itu artinya adalah itu pesawat berasal dari Indonesia. Nah, Papa Kilo. Kalau sampai lihat pesawat depannya ada N-nya, itu bukan dari Malang. Itu pesawat berasal dari Amerika. Itu nomor polisinya. Tuh, baru tahu ya. Saya bisa ngomongin nih semuanya. Terus kalau Bapak Ibu mau tahu nih usia pesawatnya berapa, lihat PK sekian-sekian, lagi nunggu nih di Garuda Barat, masuk aja airfleets.net, airfleets, FLEETS.net, masukin tuh nomor PK-nya, masukin situ. Keluar semuanya. Dibuat tahun berapa, di pabrik mana, pernah dipakai nggak sama maskapai yang lain, keluar detailnya. Jeleknya adalah bagi saya, ya ampun, 20 tahun pesawat, udah amat gitu. Lebih baik nggak tahu kan. Misalnya nih, minggu depan istri saya, weekend ini istri saya mendarat. Seringkali kalau dia mendarat di airport, saya punya aplikasi namanya Flight Radar. Flight Radar tuh real time. Itu seperti kalau kita lagi nanya teman kita, lu di mana sih? Dia kirim share live location di dalam WhatsApp kita. Kita langsung tahu dia lagi jalan kemana menuju kita. Flight Radar tuh begitu, tetapi pesawat. Jadi kalau dia udah mendarat, saya dapat notifikasi, udah mendarat. Kelihatan ada merah-merahnya tuh mendarat gitu pesawatnya. Jadi waktu dia mendarat beberapa bulan lalu, saya lagi jemput di airport, kan WhatsApp dinyalain habis itu. Sayang, aku udah sampai ya. Saya balasin, aku juga udah tahu. Karena saya udah lihat. Karena apa? Paham. Saya mau pesawat di delay apa enggak? Saya tahu tuh pesawat lagi datang ke sini dan ada di mana saya tahu. Sampai saya kadang-kadang ngomong sama di counternya, pesawatnya masih di atasnya Semarang ya kalau di Surabaya. Kok Bapak tahu sih Pak? Iya kan flight radar, Pak juga pakai flight radar kan? Iya lupa, jarang loh Pak orang tahu-tahu kayak begituan. Saya ngerti dunia aviasi, ini saya bisa ngomong nih sampai berjam-jam dunia aviasi. Tapi bagi orang yang paham jadi kebodohan. Sama aja dengan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan apa? Saling mengasihi sama seperti aku mengasihimu. Bukan sama seperti orang lain mengasihi kita. Di dalam pelayanan kita akan mengalami hal-hal seperti begitu lah, udah pasti. Apalagi di keluarga, apalagi dengan pertemanan. Harus saling mengasihi sama seperti Kristus mengasihi saya. Berarti apa? Saya harus mempunyai hati hamba, perilakunya rajani. Bukan harus jadi imamat rajani. Kemudian Yesus katakan harus jadi hamba. Itu harus benar penempatannya. Hatinya hamba, perilakunya rajani. Nggak boleh dibalik. Kalau dibalik, luarnya hamba, dalamnya rajani jadi sombong. Jadi dari luarnya gini, ketika disakiti sama orang ini, iya nggak apa-apa. Pas balik badan, dasar botak lu nyebelin banget.
Itu langsung jadi rajani, jadi sombong dalamnya. Jadi berarti kalau hatinya hamba, perilakunya rajani. Kalau besok ketemu sama orang yang pernah menyakiti hati kita, tegur duluan. Dan seringkali orang Kristen apa? Memberikan silent treatment, tidak menegur orang dan mendiamkan seseorang. Jaga jarak nggak apa-apa Bapak Ibu. Ada orang-orang toksik memang. Jaga jarak nggak masalah. Tetapi jangan mendiamkan seseorang. Bayangin ya, kalau besok kita lagi ke mall, kita ketemu sama orang yang menyakiti hati kita. Dan kita udah dengar firman kayak begini, terjadilah sebuah pergumulan di dalam ini, berargumentasi sama diri sendiri. Tegur nggak ya, tegur nggak ya, tegur nggak ya. Terus firman Tuhan bilang suruh tegur. Menjadi kebodohan kalau kita nggak paham, tidak paham firman jadi kebodohan. Tegur nggak ya, tegur nggak ya. Akhirnya kita tegur dengan paksa kita tegur. Bro, dia buang muka. Buang mukanya bukan buang muka biasa-biasa, maksimal buang mukanya. Itu pasti terjadi argumentasi di dalam sini. Tuh kan, tahu gitu gua nggak tegur. Pasti gitu kan. Nyempelin banget nih orang itu. Kenapa? Kita berusaha nih, Tuhan, saya mau punya hati hamba, perilakunya rajani. Berarti saya harus tegur orang itu. Dibuang muka sama dia. Pergumulan dan ujian yang paling berat setelah itu adalah ketika kita ketemu sama teman kita lagi janjian ngopi, yang kenal juga sama dia. Ayo, pengen ngapain itu? Pengen curhat pastinya kan. Di ujung mulut pasti pengen ngomong apa? Lu tahu nggak? Apaan? Gue baru ketemu tuh sama yang itu tuh, si teman kita tuh. Serius loh? Gue tegur, gue nih rendah hati nih, gue tegur nih. Gue dicuekin sama dia. Serius loh? Oh, udah langsung nyamber tuh gosip. Pantesan usahanya bangkrut, Tuhan gak berkenan sama dia. Oh iya jelas gitu. Kita memerlukan validasi dari teman kita bahwa kita yang benar, dia yang salah. Itu sebabnya kita pengen bergosip. Ujian yang paling berat setelah kita dibuangi muka sama orang itu. Dan ketika kita ketemu sama teman yang kenal sama dia, udah di ujung mulut pengen ngomong, kita tutup mulut itu. Saya gak mau gosip. Apa kabar lu? Gimana? Kita ngomongin yang lain. Itu di situ kita sedang bertumbuh di dalam kasih karunia. Di situ kita sedang bertumbuh, kita sedang mengatakan dan kita sedang cakap berargumentasi sama diri sendiri. Dan di hari itu kita bisa dengan bangga katakan, aku lebih daripada pemenang. Itu adalah orang-orang seperti itu, dan pergumulan seperti ini kan terjadi tiap hari. Makanya kalau firman itu kita nggak hidupi, kita hanya sekedar ngerti aja, hidupnya nggak dikuasai firman, jadi kebodohan. Jadi kebodohan suami istri yang bertengkar selama pandemi ketika saya dan istri saya bilang, ayo Pak, ayo Bu, minta maaf duluan. Mereka bilang apa? Enak aja Pak, kan dia yang salah. Pak, Bu, kita harus saling mengasihi sama seperti Kristus mengasihi kita. Bukan sama seperti orang itu mengasihi saya, bukan. Dan itu terjadi pergumulan-pergumulan seperti itu. Itu sebabnya Mazmur 131 ayat yang kedua mengatakan begini. Jadi kan ini doa kita setiap hari. Ini doa saya setiap hari, saya katakan Mazmur 131 ayat 2. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Saya bilang sama Tuhan tiap hari, Tuhan, aku menenangkan dan mendiamkan jiwaku yang penuh sampah. Kalau saya bisa lanjutin, kalau masih ada sampah, Tuhan, aku mau mendiamkan jiwaku. Terus kemudian apa? Jiwanya disapih. Disapih itu artinya terlepas dari ketergantungan sama susu. Saya nggak mau lagi hidup bergantung sama susu. Saya mau dewasa Tuhan di dalam Tuhan. Gitu loh. Jadi saya nggak mau Bapak Ibu, kalau sampai Tuhan Yesus mengatakan begini kepada saya. 1 Korintus 3 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan katakan 1 Korintus 3 ayat 1 dan 2. Dan aku saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Saya nggak bisa ngomong sama kamu, jemaat Korintus tuh bobelnya minta ampun. Saya nggak bisa ngomong sama kamu, nggak nyambung. Kamu masih minum susu. Saya nggak mau Tuhan ngomong gitu sama saya, Bill. Saya tuh punya perkara besar yang saya mau titipkan bagi hidupmu, tapi nanti dulu ya, karena kamu belum bertumbuh dewasa. Itu sebabnya di toko-toko mainan ada panduan-panduan buat orang tua. Mainan-mainan di boxnya 2-4, 6-8, 10-12, 16 ke atas. Itu panduan bagi orang tua. Kalau dia punya anak 2 tahun, jangan dikasih mainan 16 ke atas. Udah mahal, pasti rusak. Tuhan juga gitu. Ayat terakhir coba lihat di Ibrani 5 ayat 13. Firman Tuhan katakan begini. Ini ayat sangat keras. Dikatakan, sebab barang siapa masih memerlukan susu, Ibrani 5 ayat 13. Ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil.
Anak kecil. Saya tidak mau ya berdiri di depan sini sebagai penutup. Saya nggak mau mentang-mentang saya berkhotbah di sini, saya kasih pelajaran ini. Berarti saya udah paling dewasa, tidak. Saya tidak malu juga untuk mengakui kesalahan saya dan juga sampah yang masih ada dalam hidup saya. Karena saya mau bertumbuh tiap hari. Saya mau menjadi firman Tuhan itu menjadi sebuah kebenaran, bukan jadi kebodohan bagi saya. Karena itu dasar daripada pelayanan kita. Kalau kita mengerti itu, kita akan pasti disakiti sama orang. Kita akan dilukai hati kita sama orang. Kita akan dibuat sebel sama orang. Kita akan mengalami hal-hal seperti itu di dalam pelayanan kita. Ya. Susah untuk menjadi orang seperti Barnabas, yang punya sosok leader yang sangat ngetop, dan dia nggak pernah dibahas karena dia mau menjadi orang nomor 2. Yang penting saya berkontribusi di dalam kerajaan sorga. Dia melihat di depan mata dia perjalanan Paulus yang luar biasa, dan nama dia jarang disebut, bahkan jarang dikhotbahkan. Ya. Saya punya teman namanya Pak Mance Dapar almarhum di Jakarta. Dia punya 2000 jemaat, Bapak Ibu. Dan semua jemaatnya ada di bawah kolong jembatan, di pinggir rel kereta, sama di pinggir tempat pembuangan sampah. Itu yang terjadi. Setiap lokasi ada 20 lokasi, per lokasi ada 100 jemaat. 2000 totalnya di seluruh Jakarta. Saya kalau ke sana, saya yang men-schedule diri saya untuk datang ke sana. Karena dia malu untuk minta sama saya. Kita berteman sudah lama. Dia meninggal tahun 2018 kalau nggak salah. Saya ajak teman-teman saya untuk bantu pelayanan di sana. Nggak ada yang mau balik. Nggak ada yang mau balik. Kenapa? Karena waktu masuk ke dalam tempat-tempat seperti begitu, perjalanan juga nggak enak dan kondisi juga nggak enak. Saya kalau misalnya pelayanan di sana, saya harus membawa baju ekstra dan saya harus naik ojek karena nggak bisa mobil-mobil juga masuk ke dalam. Karena baju pasti basah kuyup. Salah satu lokasi yang kami layani di daerah Jakarta Utara, ketika saya lagi khotbah seperti begini, tiba-tiba kaki udah dingin. Kenapa? Air pasang masuk ke dalam rumah, air dia sampai sedempul. Kita ibadah di rel, pinggir rel kereta, tiba-tiba ketika kereta lewat, saya harus berhenti berkhotbah karena nggak bisa dengar semuanya. Karena kereta lewat, baru ngomong lagi habis. Itu terjadi. Orang ini nggak pernah dengeran. Jemaatnya 2000. Tangannya cacat. Kalau naik motor, tangannya pendek. Naik motor harus nunduk. Wakil gembalanya dia adalah wakil gembala yang pertama kali ketika diinjili sama dia, membuang dia ke Kali Ciliwung di Jakarta. Sekarang jadi wakilnya dia. Dia adalah orang yang betul-betul bukan recycle jemaat dari gereja lain, bukan. Semuanya pure karena hasil penginjilan. Yang dia lakukan, dia memulung tiap hari. Dia memulung dan diinjilin orang-orang sedang memulung bersama dengan. Itu yang terjadi. Bagi dia bukan kebodohan. Bagi dia adalah firman Tuhan yang dilakukan. Dan namanya nggak pernah dengar. Ketika mulai lebih daripada 2000 orang, ya, ketika mulai lebih daripada 2000 orang, dia mulai masukin orang-orang ini kepada gereja-gereja karena udah nggak bisa ditampung di tempatnya dia. Dia mulai masukin, dia mulai cari gereja-gereja, dia mulai kasih jemaatnya untuk disalurkan ke sana. 2000 underground di Jakarta. Kadang-kadang namanya, tidak pernah. Bagi saya dia pahlawan iman. Jadi dipanggil Tuhan tahun 2018. Saya akan tutup dengan kisah ini ya. Saya supaya Bapak Ibu juga tahu bahwa kita perlu bertumbuh dan usia kita, pelayanan kita nggak ada jaminan. Sekolah kehidupan berjalan setiap hari. Tahun 2021 anak-anak saya ini dua-duanya nggak suka sama pelajaran matematika. Dua-duanya sampai bilang begini, siapa sih yang menciptakan matematika? Kurang kerjaan tuh orang. Karena matematika ya susah lah bagi anak-anak ya. Kita juga pasti juga banyak yang nggak suka. Nah, tahun 2021 anak saya Kristen, anak saya yang kedua ini lagi sekolah online waktu saat itu. Jadi dia diperhadapkan dengan ujian-ujian lewat online. Jadi satu hari dia ujian online dan biasanya kalau ujian matematika itu seringkali dia harus remedial. Dia harus ujian ulang karena hasilnya jelek di bawah 60. Kadang-kadang dapat 57, kadang-kadang dapat 53 gitu. Jadi kalau ujian ulang itu baru dia dapat angka yang lebih baik, 65, 70 gitu ya. Jadi kalau dia remedial, saya ya udahlah, nggak apa-apa lah. Kamu belajar ya deh gitu. Dan dia selalu tanggung jawab. Dia selalu belajar, dia selalu akhirnya hasilnya memuaskan lah ya. Nah, betul terjadi lagi. Dapat angka 57. Aduh. Saya bilang, "Dek, kamu belajar deh kalau gitu untuk nanti remedialnya." Oke, Dek. Waktu dia belajar, kemudian dia remedial di hari Senin. Malam-malam saya tunggu di kamar, waktu kita lagi mau mesbah keluarga, dia masuk ke kamar saya, dia bilang gini, mukanya murung. Saya langsung mau dengar dong hasilnya. "Dek, gimana Dek? Dapat berapa? 63, 70? 43 Dek." 43? Dari 57 kok 43 Dek, kok jadi tambah jeblok? Susah banget Dek. Algebra tuh susah banget. Aku udah belajar loh, aku udah tanya sama gurunya, keluar beda semuanya soalnya.
Dari yang 57 jadi 43. Terus saya bilang gini, ya udahlah, kamu udah give your best, kamu udah kasih yang terbaik, saya mau ngomong apa lagi gitu. Udahlah, saya juga gak mau kasih tekanan sama dia. Waktu dia lagi berkisah, dia lagi cerita-cerita, tiba-tiba dia ngomong gini sama saya, ya, enak juga sih ya kalau lagi ujian online kayak tadi gitu. Tiba-tiba soalnya gurunya mau meeting, jadi zoomnya dimatiin sama gurunya. Dan kita waktu zoomnya dimatiin, aku bisa keluar kamar, ambil cemilan, ambil minuman. Jadi sambil ujian sambil nyemil. Kalau di kelas kan nggak bisa, dia bilang gitu. Jadi enak juga sih kalau lagi ujian online tuh enak juga, kayak tadi aja gitu, miss-nya matiin zoomnya. Waktu dia ngomong begitu, saya punya pikiran beda. Saya langsung gini, miss-nya matiin zoom. Terus kamu tadi keluar bisa ngambil cemilan. Terus saya langsung gini, waktu miss-nya matiin zoom, kamu kenapa nggak buka buku? Nggak boleh dong, itu kan lagi ujian. Siapa bilang? Itu berarti miss-nya lagi kasih kode dan kamu boleh buka buku. Kenapa saya ngomong begitu? Karena dulu saya jago nyontek. Jadi naluri yang keluar adalah, kenapa nggak buka buku? Kalau kamu buka buku, kamu dapat 80 deh. Nggak boleh, dia bilang gitu. Namanya juga ujian, siapa bilang? Saya nggak puas. Saya tanya sama dia gini, sekarang gini, waktu sebelum gurunya matiin zoom, emangnya dia ngomong, anak-anak nggak boleh ya buka buku. Miss mau matiin zoom, anak-anak jujur ya, ini ujian loh, nggak boleh buka buku ya. Emangnya miss-nya ngomong gitu? Enggak. Itu berarti kode keras deh. Itu berarti kamu boleh buka buku. Kamu jangan jadi orang terlalu naif deh. Please deh, rugi kamu rugi sendiri. Lain kali kalau kejadian kayak begini, undang Denny masuk ke dalam kamar, aku yang bukain bukunya. Kita nyontek bareng. Saya jago nyontek dulu soalnya. Kalau di kelas saya tulis rumus di depan, di belakangnya seragam teman saya, lu diam, gue tulis rumus, diam. Lu coret-coret ya seragam, ntar gue hapus, ntar gue jajanin, gue kasih uang jajan. Saya dulu jago nyontek soalnya. Akhirnya anak saya bilang nggak boleh dan saya nggak puas. Waktu pengambilan raport minggu depan, saya bilang sama istri saya aja yang ngambil raport, saya mau tanya sama guru ini. Saya nggak puas jawabannya. Saya ngambil raport sama miss-nya. Jadi waktu di online juga saya tanya gini, Miss, waktu minggu lalu itu remedial, Miss bilang, anak saya bilang katanya dimatikan ya zoomnya Miss ya. Miss, saya mau tanya aja nih, kalau zoom dimatikan dan anak-anak tiba-tiba ada yang sampai buka buku, berarti sah-sah saja dong Miss ya? Nggak boleh dong Pak, namanya juga ujian. Saya masih nggak puas. Miss, tapi kan Miss nggak kasih tahu sama anak-anak bahwa nggak boleh buka buku. Anak-anak jangan buka buku, kan Miss nggak kasih tahu. Kalau tidak ada komunikasi dari guru, berarti kalau sampai ada yang buka buku, berarti sah dong Miss. Nggak boleh lah Pak, dan lagian saya nggak perlu kasih tahu Pak, karena ini kan sekolah Kristen. Kelar gue. Lagian Pak, saya nggak perlu kasih tahu karena anak-anak sudah belajar integritas. Loh. Dan mereka udah dapat renungan harian tiap hari Pak, mereka sharing firman tiap hari. Bayangin Pak, kita udah menanamkan itu dalam hidup mereka. Jadi saya nggak perlu kasih tahu, karena saya percaya sama mereka. Emangnya ada apa sih Pak? Oh nggak ada apa-apa Miss, cuma nanya aja. Yang lebih malu lagi ketika dia ngomong gini, Pak kapan khotbah di sini? Nah loh, lebih malu lagi. Di malam hari itu, saya minta maaf sama anak saya. Dad, maafin Daddy ya, I was wrong, saya salah. Yang nyebelin tuh ya lagi minta maaf gitu, istri saya lewat-lewat sama di belakang. Hamba Tuhan ngajarin anak. Lewat-lewat ada suara-suara di belakang nyebelin. Kenapa sih mau kirim-kirim dia di belakang saya gitu? Dan saya nggak pernah lupa malam hari itu ketika anak saya ngomong gini sama saya. Dan ini saya ketampar banget dia bilang, Dad, aku lebih baik dapat angka 43 daripada aku nyontek. Waktu dia ngomong gitu, istri saya lewat lagi. Rasain. Saya bertumbuh di dalam kasih karunia dan hari itu ada suara begini, Bill, masih ada sampah dalam hidupmu yang harus dikeluarkan. Iya Tuhan. Apakah saya rasa tertuduh, merasa dihakimi? Tidak. Karena Papa kita, Bapak kita di surga penuh dengan kasih karunia. Dia menginsafkan kita, bukan menuduh kita. Dan beberapa kali momen-momen seperti begitu saya bilang iya ya Tuhan, kalau masih ada sampah keluarin supaya kebenaran firman Tuhan tidak lagi menjadi kebodohan. Di hari itu Tuhan bilang gini, walaupun kamu udah pelayanan kemana-mana, kamu hari itu belajar sama anak kamu. Di dalam aspek kehidupanmu yang itu, anak kamu lebih dewasa dari kamu. Yuk kita bertumbuh di dalam kasih karunia. Dan saya percaya pergumulan apapun
yang ada di dalam usaha kita, bisnis kita, pelayanan kita, dan apapun itu. Ya, kita akan bertemu dengan hal-hal yang sulit untuk diambil keputusan karena bertentangan dengan firman Tuhan. Dan seringkali di dalam pikiran kita firman Tuhan itu kebodohan karena kita nggak paham. Saya percaya di ruangan ini bukan sekedar mengerti firman, tapi hidup kita dikuasai firman. Dan ketika kita diperhadapkan dengan keputusan-keputusan yang sulit, kita mengambil keputusan yang benar. Dan saya percaya banyak perkara-perkara indah di tahun ini Tuhan mau titipkan kepada Bapak Ibu sekalian. Karena kita bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan. Bapak, terima kasih mengucap syukur buat hari ini Tuhan.